Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2019 untuk bidang ekonomi. Kali ini kita sudah membahas soal nomor 13. Tugas serta wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut. Ya, ini semua adalah tugas OJK. Kemudian berdasarkan undang-undang tersebut, tugas Bank Indonesia yang sekarang menjadi tugas OJK adalah, jadi dulu Bank Indonesia itu banyak mengawasi sektor perbankan dan sektor perbankan terutama bank umum, tetapi sekarang diambil alih oleh OJK. Baiklah, kita bahas dulu fungsi OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Ya, mengatur dan mengawasi yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian tugas OJK. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan. Jadi kata kuncinya ini, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, kemudian sektor industri keuangan non-bank, seperti misalkan ada asuransi, ada pegadaian. Nah, namun sekarang berdasarkan undang-undang yang baru, yaitu tahun 2011 nomor 21, ya, tugas BI yang sekarang menjadi tugas OJK, ya, adalah yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Jadi yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan dulu oleh Bank Indonesia, tapi sekarang oleh OJK. Kemudian ini yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan jasa sektor asuransi. Ya, asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank. Sekarang sudah berada dalam kendali OJK. Kemudian yang keempat, melakukan pengaturan dan pengawasan jasa di sektor pasar modal. Ya, sehingga di sini jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Kita baca langsung perintahnya. Laku Pandai adalah produk OJK untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen bank, dan didukung dengan menggunakan sarana teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain ditujukan oleh nomor. Ya, sebelum ini kita bahas apa itu laku pandai. Laku pandai atau singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor. Jadi tetap bisa melayani walaupun tidak di kantor atau tidak di bank, dalam rangka keuangan inklusif. Inklusif itu artinya terbuka, tidak tertentu pada sektor orang tertentu atau masyarakat tertentu, yaitu program OJK untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen bank yang didukung dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Jadi menggunakan sarana teknologi informasi. Kenapa laku pandai diperlukan? Ini masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya. Antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya dan persyaratan yang memberatkan. Kemudian OJK, industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif, keuangan untuk semua masyarakat,
ya, terbuka untuk semua masyarakat. Kemudian pemerintah Indonesia merencanakan program strategi nasional keuangan inklusif atau SNKI per Juni 2012. Satu program diantaranya adalah Brainless Banking. Brainless Banking adalah perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat. Ini inklusif di seluruh Indonesia. Ini adalah sekilas tentang laku pandai. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah laku pandai merupakan produk OJK kerjasama dengan pihak lain atau agen bank yang didukung dengan menggunakan sarana teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain ditujukan yang pertama di sini adalah nomor 1. Laku pandai ini diberlakukan karena banyak masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan serta keuangan karena tempat tinggalnya jauh dari kantor bank. Kemudian yang kedua di sini OJK dan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Kemudian pemerintah Indonesia mencanangkan program strategi nasional keuangan inklusif. Yang selanjutnya, alasan selanjutnya, diharapkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga jawabannya adalah C. Jadi laku pandai itu adalah layanan bank atau jasa keuangan lainnya, industri keuangan lainnya, kerjasama dengan pihak agen atau pihak lain dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Alasan utamanya ini bisa disimpulkan supaya masyarakat luas bisa memperoleh layanan perbankan yang dimanapun dan yang service excellent, layanan prima. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Yang merupakan wewenang Bank Indonesia adalah nomor, di sini ada tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kita bahas dulu tugas BI. Tugas BI 1 menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau kebijakan keuangan. Ada kebijakan diskonto, open market policy atau pasar terbuka, cash ratio, itu adalah kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan. Jadi tugas BI itu di bidang moneter atau keuangan. Kemudian wewenang BI. Wewenang BI berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 1. Berhak menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun falas. Yang kedua, wewenang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di sini menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberi persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Kemudian wewenang ketiga adalah berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank. 1. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberi izin dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Ini jika melakukan pelanggaran. Kemudian mengawasi bank secara individu maupun sebagai sistem perbankan.
Ya, ini wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya di sini perintahnya adalah yang merupakan wewenang Bank Indonesia, ya, menetapkan kebijakan moneter. Ini lebih kepada tugas, ya, lebih kepada tugas. Kemudian A2, menetapkan tingkat diskonto. Ya, ini adalah wewenang BI. Kemudian B1, mengatur kelancaran sistem pembayaran. Ini adalah tugas. B2, menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran. Ya, ini wewenang. Ya, sehingga yang wewenang A2, B2, menetapkan sasaran moneter dan laju inflasi. Nah, ini juga wewenang. Sehingga di sini jawabannya adalah D. Jadi di sini disuruh membedakan mana yang tugas dan mana yang wewenang BI. Yang wewenang BI adalah A2, B2, dan C1. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ya. Berdasarkan data tersebut, besarnya jumlah uang giral. Ya, di sini ada uang kartal dan ada uang giral. Tapi yang di sini yang ditanya adalah uang giralnya. Ya, baik. Teori kuantitas uang Irving Fisher itu rumusnya M kali V sama dengan P kali T. Di mana di sini M-nya ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal kita lambangkan pakai M1, jumlah uang kartal yang beredar, berarti M1. Kemudian M2 adalah jumlah uang giral yang beredar. Jadi M1 uang kartal, M2 uang giral. V1 kecepatan uang beredar untuk uang kartal. Kemudian V2 kecepatan uang beredar untuk uang giral. Kemudian P itu harga, price, T itu trade, jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, di sini jumlah uang giral yang beredar di masyarakat M2 dapat dihitung. Ya. Kita yang ditanya adalah uang giral. Di sini uang giral berarti M2. Nah, di sini jumlah uang giral yang beredar di masyarakat kita hitung menggunakan M1. M1 adalah uang kartal, di sini 50 juta, kali V. V adalah kecepatan peredaran uang kartal, kali 10. Kemudian M2 adalah yang dicari, jumlah uang giral yang dicari, kali kecepatannya. Kecepatannya di sini ada 5. Kecepatannya 5 untuk uang giral, 10 untuk uang kartal. Berarti M2 kali 5. Sama dengan P. P itu harganya adalah 50.000 kali T. T itu jumlah barang yang diperdagangkan, trade, 15.000. Sehingga di sini kita cari, ya, M2 kali 5 berarti kan M5. Ya, M5. 2 adalah uang giralnya, ya. Sama dengan 50.000 kali 15.000 itu 750 juta. Kemudian di sini 50 juta kali 10 itu adalah 500 juta. Tapi di sini di sisi kiri kita geser ke sisi kanan, tadinya plus menjadi min 500 juta. Sehingga M5M ya sama dengan 750 juta min 500 juta itu 250 juta. Sehingga jumlah uang giral atau M2 di sini diperoleh 250 juta dibagi 5 sama dengan 50 juta. Jadi jumlah uang giral yang beredar adalah 50 juta. Baiklah, kita lihat di sini. Berarti jawabannya adalah A, ketemunya adalah
50